Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, rezeki, hidayah, serta kesehatan sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti sekarang ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Tanggung Jawab Seorang Pelajar. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Tanggung jawab dan kewajiban adalah memiliki arti yang sama, memiliki arti yang satu. Dan insya Allah atas izin Allah saya akan paparkan secara perinci penjelasannya. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang menjadi syarat pertama yaitu seorang pelajar harus paham apa itu ilmu. Seorang pelajar harus tahu apa esensi dari ilmu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Tanpa menyebutkan kata muslimah, ini bukan berarti muslimah tidak wajib untuk menuntut ilmu. Akan tetapi di dalam lafaz muslimah sudah termasuk di dalamnya, yakni menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Ketahuilah wahai para pemuda, tidak wajib atas kalian menimbah semua ilmu, akan tetapi wajib bagimu mempelajari ilmu hal. Sebagaimana dikatakan bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, dan sebaik-baik pekerjaan adalah menjaga hal. Lantas, apa itu hal? Yaitu ilmu agama. Yang dimaksud dari hal di sini adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia berupa ingkar, iman, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mempelajari ilmu formal juga penting, karena itu adalah jalan untuk berhasil dalam mencari ilmu agama. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa menginginkan dunia, maka ia harus menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menggapainya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia harus menggapainya dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu agama sebanyak mungkin dan mempelajari ilmu formal. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang menjadi syarat kedua adalah niat yang baik dan benar. Di dalam proses belajar, kita harus memiliki niat yang baik, karena niat adalah dasar utama dalam segala hal. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sah tidaknya amal adalah tergantung pada niat. Apabila niatnya baik, maka perbuatannya pun akan menjadi baik. Dan apabila niatnya rusak, maka amalnya pun akan rusak. Maka bersihkanlah niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaiknya pelajar meniatkan belajarnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, dan sebagai rasa syukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Apabila kita berniat dengan demikian, maka insya Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi syarat ketiga adalah ikhtiar, yaitu memilih dan memilah. Yang pertama, pilihlah ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk negara kita, dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, utamakan ilmu tauhid untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pilihlah guru yang memiliki banyak ilmu agar bisa mendapatkan berkah serta mendapatkan manfaat. Kemudian yang terakhir adalah pilihlah teman belajar yang sungguh-sungguh dalam belajar, disiplin dan tidak malas, agar kita bisa ikut menjadi pelajar yang cerdas, penyabar, jujur, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti dalam syair ulama menjelaskan, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan sebuah hasil ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, haus akan ilmu, sabar dan bekal yang cukup, petunjuk dari guru, serta waktu belajar yang cukup. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat keempat adalah menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Mengapa harus demikian? Karena ketahuilah wahai para pemuda bahwa sejatinya seorang pelajar tidak akan mendapatkan hasil dari ilmu dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Seperti yang dikatakan bahwa tidak sukses orang yang sukses kecuali dengan hormat, dan tidak gagal seorang yang gagal kecuali karena meninggalkan rasa hormat. Sebagaimana pada ungkapan bahwa penghormatan itu lebih baik daripada patuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia tidaklah kufur karena maksiat, akan tetapi ia menjadi kufur karena meninggalkan rasa hormat. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi syarat kelima yaitu memiliki tekad yang bersungguh-sungguh. Karena menuntut ilmu memerlukan kesungguhan dan dari 3 unsur, yaitu kesungguhan dari pelajar, guru, dan orang tua. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan barang siapa yang menanam benih maka ia akan memanennya hasilnya. Sebab tekad dan kesungguhan itu membuka setiap pintu yang tertutup. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun yang menjadi syarat yang terakhir atau syarat yang keenam adalah hendaknya bermusyawarah kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 59 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudari seislamku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memasuki majelis untuk menambah ilmu. Marilah kita berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Marilah kita berlomba-lomba dalam mencari ilmu formal maupun ilmu tentang agama. Sebab kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat atau meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Dan sedikit kutipan
untuk kita semua agar kita lebih semangat dalam belajar, yaitu dipuji karena rupa yang menawan memang menyenangkan, tetapi dipuji karena ilmu dan prestasi jauh lebih membanggakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.